I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Oke, baik. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sebelumnya, Ibu ada sedikit briefing untuk anak-anak. Boleh semuanya berdiri, ikutin Ibu. Ya, Bu. Oke, baik. Oke, langsung Ibu ya. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Oke, sebelum mulai pelajaran, Ibu mau absen dulu ya. Baik anak-anak, siapa yang tidak masuk hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua? Ya. Oke. Jadi anak-anak kita hari ini akan belajar dengan materi kita tentang keragaman suku bangsa dan budaya Indonesia. Di sini ada yang tahu apa itu keragaman suku bangsa dan budaya Indonesia? Tidak, Bu. Oke, sebelumnya Ibu membahas materi pokoknya dulu ya. Di sini yang pertama kita akan memahami sejarah penampakan dan keragaman suku bangsa di lingkungan kabupaten, kota atau provinsi. Yang kedua kita akan mendeskripsikan penampakan alam di lingkungan atau provinsi serta hubungan dengan keragaman sosial dan budaya yang ada di kota kita ini. Selanjutnya yaitu keragaman suku bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu lingkungan geografis, yaitu tempat atau wilayah yang mencakup keragaman lingkungan alam. Lingkungan geografis ini sangat mengaruhi corak kehidupan bangsa Indonesia. Misalnya ada penduduk yang tinggal di pegunungan, ada juga penduduk yang tinggal di daerah pantai. Perbedaan tempat tinggal itu menimbulkan perbedaan adat atau kebiasaannya. Selanjutnya yaitu induk suku bangsa. Di sini induk suku bangsa di Indonesia berasal dari daratan Asia. Induk suku bangsa kita tersebut antara lain yaitu adalah ras Melayu dan ras Melanosoid. Induk suku bangsa melahirkan berbagai suku bangsa di Indonesia. Kita perlu tahu bahwa Indonesia memiliki sekitar 414 suku bangsa dan 115 bahasa daerah. Begitu banyak kan? Suku bangsa tersebut menyebar di seluruh daerah Indonesia. Selanjutnya yaitu ada keragaman budaya Indonesia. Di sini budaya adalah
selanjutnya yaitu cara kita menghargai keragaman suku bangsa dan budaya. Kita kan mempunyai slogan yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda kita tetap satu jua. Semboyan tersebut digunakan untuk menggambarkan keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia. Terkadang ada berikut beberapa manfaat keragaman budaya Indonesia. Yang pertama yaitu agar mempererat tali silaturahmi kita. Yang kedua, menjadi aset wisata yang dapat menghasilkan pendapatan bagi negara memperkaya kebudayaan nasional. Selanjutnya yaitu cara menghormati budaya daerah lain dapat diwujudkan melalui beberapa sikap berikut. Yang pertama, kita tidak boleh menonjolkan budaya daerah sendiri. Yang kedua, kita tidak boleh menjelek-jelekan budaya daerah lain. Yang ketiga, mau menonton pertunjukan budaya daerah lain, yang keempat itu mau mempelajari budaya daerah lain. Yang kelima yaitu bersikap baik terhadap budaya daerah lain agar kita saling terjaga silaturahminya. Selanjutnya yaitu ada keberagaman suku bangsa dan budaya Indonesia. Kan keberagaman suku bangsa dan budaya Indonesia itu beragam-ragam. Salah satunya yaitu adalah tari tradisional. Tari tradisional merupakan salah satu bentuk kebudayaan di bidang kesenian yang diciptakan dengan maksud dan tujuan tertentu dilestarikan secara turun-temurun. Yang kedua yaitu Mada, dimiliki berbagai suku bangsa dan disesuaikan dengan fungsi dan keadaan geografis di daerah tersebut. Yang ketiga yaitu ada keragaman alat musik Indonesia adalah sebuah karya seni yang lahir dan berkembang dari budaya atau daerah tertentu yang kemudian diwariskan secara turun-temurun. Dan yang terakhir yaitu adalah senjata tradisional. Adalah salah satu produk kebudayaan yang seringkali menandakan suatu fungsi sosial selain dapat digunakan untuk berlindung dari serangan musuh. Senjata tradisional juga biasanya digunakan untuk kegiatan seperti berladang, berburu, hingga untuk keperluan masyarakat pun bisa digunakan. Di sini adalah contoh letak Indonesia. Selanjutnya, ya ini adalah suku bangsa Indonesia. Negara Indonesia ini terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Mereka tertinggal di daerah yang berbeda-beda. Suku bangsa tersebut antara lain ada suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, Minangkabau, suku Bugis, suku Toraja, Sasak, Asmat, Dayak, dan lain sebagainya. Selanjutnya, di sini ada keragaman budaya Indonesia, merupakan yang pakaian adat dari pakaian adat ya. Di sini kita punya banyak banget pakaian adat. Salah satu contohnya ada di sini yaitu dari Aceh, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan, Papua, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu ada yang rumah adat. Ya. Di sini ada contoh rumah adat yaitu dari Sumatera Barat, Jawa Tengah, Bali, Papua. Oke, selanjutnya ini cara kita menghargai keragaman suku bangsa dan budaya yang ada di Indonesia ya. Anak-anak, Indonesia ini memiliki keragaman suku bangsa dan budaya. Keragaman tersebut merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Oleh karena itu kita harus menjaga dan melestarikannya. Cara menghargai keragaman suku bangsa dan budaya Indonesia antara lain dengan syarat. Yang pertama, kita tidak mencela kebiasaan atau tradisi yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, kita mendukung kegiatan di masyarakat kita. Yang ketiga, tidak membeda-bedakan suku bangsa. Dan yang terakhir, kita tidak boleh membanggakan suku sendiri. Tiga. Oke, baiklah itulah pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau tidak, anak-anak? Tidak, Bu.